gua 10%, bukan berarti gua jorok, disucikan oleh darah Yesus. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Ada sebuah kejadian di dunia maya, seorang pastor yang bercanda di mimbar kok. Itu bercanda, tetapi ya sekali lagi kalau menurut gua tidak proper. Kita tahu betul bahwa Tuhan itu bahkan tidak memandang berapa besar persembahan kita. Menariknya adalah konteksnya pas banget karena ngomong tentang yang namanya perpuluhan, persembahan. Dan kita mungkin tidak bisa pungkiri bahwa hari ini ada perasaan risih ketika ada hamba Tuhan ngomongin perpuluhan dalam arti mengendorse. Tapi kalau gue boleh tanya ke lu nih, perpuluhan tuh berarti sebenarnya satu buat apa, dua yang bener tuh gimana? Teman-teman semua. Ya teman-teman, selamat datang di Hello God on Topik Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Gimana tuh kamera berfungsi dengan Kenapa baik? kita gitu? Komedi di awal-awal Julius? Iya, gue nggak tahu, mungkin kita on fire banget karena hari kita ini. suka bercanda. Karena kita suka bercanda. Tapi jangan sampai bercandanya kelewat batas. Jangan sampai bercandanya kelewat batas. Barusan lagi rame. Apa tuh? Gini. Sebelum kita bahas video yang tadi tayang di awal itu, Iya. tahu nggak sekarang lagi rame tuh ada satu akun yang di report namanya Galih. Dan Ratna. Akun Bukan. Gali dan Ratna. Gali dan Ratna. Gali Oke, akun. namanya Galih. Ini gue cuman baca sekilas ya. Iya, Jadi nggak apa-apa. dia akun prank. Dia ngeprengin orang gitu kan, ditarik Jadi dia samperin orang tuh, ada bapak-bapak jualan gas. Iya, jualan ada bapak-bapak Gojek ya kayaknya. Iya. Lupa deh gitu. Terus kemudian dia bilang, "Pak, saya mau ini motornya dong." Terus kemudian bapaknya bingung dong, "Lu siapa?" gitu kan. Iya. Terus dia teriak, "Begal, Pak, begal." Waduh. Iya. Dia teriak begal ke orang-orang gitu. Dan akhirnya kan orang-orang satpamnya juga datang kan. "Wah, apa nih? Ini motor saya mau dibegal sama dia." Terus? Ya padahal dia cuman prank. Nah, itu bagi netizen dianggap bahaya banget. Boleh nih toxic. kalau gue ketemu videonya, gue tayangin videonya. Sekalian aja. Sekalian Boleh ya. juga. Tapi si Galihnya udah minta maaf Oh, ya. Galih. Sekali lagi kita nggak tahu, tapi anyway tiba-tiba ngomong karena bercanda kelewatan gitu. Oh, jadi pesan moral dari story lu adalah jangan sampai kita bercanda kelewatan. Bener. Sama kayak teman kita baru-baru ini. Enggak, itu om lah. Oh, itu bukan om, teman lah, bukan ya teman ampun. ya, bukan teman. Nggak usah kita beda umurnya jauh. Oh, beda umur Ya, jauh. Sama gitu. oleh om kita baru-baru ini, karena gue juga terlihat seperti om-om sebenarnya. Banyak kan manggil gue Om Julius. Oke, om yang satu ini baru-baru ini teman kita, ya mungkin dia nonton. Ya. Gue berharap dia nonton. Halo, Pastor. Sebutannya Pastor lucu banget. Yes, teman-teman, jadi baru-baru ini teman-teman tadi udah lihat video di awal. Ada sebuah kejadian di dunia maya. Sekali lagi terjadi sebuah keviralan. Seorang pastor, teman pastor yang bercanda di mimbar kok. Ya. Dia bercanda di mimbar tentang zakat sama perpuluhan ya, kalau gua nggak salah teman-teman, correct me if I'm wrong. Jadi kalau di teman-teman Muslim itu kan mereka ada yang namanya zakat, which is mungkin persembahan kali ya. Dan Ya, semacam kewajiban aturan agama di dalam Islam yang Oke. mewajibkan bahwa ada 2,5% yang 2,5%. kemudian dipersembahkan untuk most likely as long as I know ya, Iya. itu untuk keperluan duafa ya, Oke. keperluan apa untuk menunjang orang yang Membutuhkan. yatim, anak yatim dan sebagainya. which is Dan- nice. nice. Itu bagus. 2,5%. Itu hal yang baik. Nah, di saat yang sama pastor kita ngomong kita juga ada perpuluhan 10% gitu, dan akhirnya Ya. terjadilah sebuah bercandaan membanding-bandingkan yang mungkin arah dan konotasinya tuh nggak baik. Ya, jadi belakangan ini ramai seperti teman-teman sudah lihat videonya, dan itu membuat kegaduhan. Ya, membuat kegaduhan yang terjadi. Jadi gue agak lupa ceritanya. Itu sore kayaknya ya, sore atau mungkin pagi, lagi oleng ceritanya. Terus Oh. tiba-tiba terlewat di sosial media. Terus gue liatin,
ini video lama apa video baru Oh ya? ini elu nih kan? Iya. Oh, ya. Pagi, itu pagi. Pagi ya? Pagi baru. Terus gue lihat ini video lama atau baru ya, waktu liatin. Oh video baru ini gitu. Waduh kok begini ya gitu. Nah jadi ini bikin gaduh Iya. dan banyak reaksi juga dari teman-teman yang muslim karena merasa direndahkan. Oh, I see. Ya, merasa direndahkan. Tentu kita ngomong merasa direndahkan kan bukan berarti intensi dari Dia. Om GL, Om Om boleh ya, ada Om. Gilbert ya, Pak Gilbert. Bukan berarti intensi dia juga mau merendahkan. Mungkin memang kan orangnya suka guyon tuh. Suka guyon, suka bercandaan. Lah kebetulan mungkin kena tuh gitu ya. Bercandaannya terus dikomparasikan antara perpuluhan dan 2,5%. Iya, tapi Doi udah minta maaf. Doi udah ngomong di publik kayak ya itu bercandaan dan sebagainya, udah klarifikasi, harusnya sudah selesai. Cuman ini menarik perhatian kita teman-teman karena ada banyak orang-orang di media sosial kok yang reaction ke videonya Om. Iya. Dia reaction adalah tentang yang namanya perpuluhan. Wow, perpuluhan. Mungkin reaction yang tadi itu boleh ditampilkan tuh. Boleh. Ini salah satu. Seperti ini. Bukan teman. Yang 10% itu aja sampai hari ini menjadi polemik loh di antara umat Kristiani sendiri. Bagaimana dengan yang 10% itu? Kalau pendeta-pendeta sekarang ini pakai Hermes yang harganya miliaran, pakai jam mewah, pakai baju-baju mahal. Sementara dia bukan seorang pengusaha. Tapi ini kan bukan seorang pengusaha, dia hanya seorang pendeta yang pure pendeta, pendapatannya dari seorang pendeta. Nah, alasan pendeta selalu diberikan oleh jemaat. Bukankah seorang pendeta itu harus merendahkan dirinya, harus merendahkan hatinya di depan jemaat dengan dia cara berpakaian, sementara jemaat disuruh untuk selalu hidup sederhana. Maaf ya buat teman-teman. Kita tapi mungkin bisa jadi teman kita suatu saat di masa depan. Ini keren. Emang keren ya? Emang keren. Lumayan keren. Ya oke lah, Oke tapi mau lah. bilang keren sih. Karena dia ngomong tentang keresahan ini gue berasumsi teman-teman udah nonton ya. Oke, jadi begini teman-teman ya. Ini jadi sensitif banget karena dia tuh akhirnya kena ke berbagai isu. Isunya adalah soal masalah mungkin merendahkan praktik agama lain. Tapi juga bagi orang Kristen, bagi yang di luar kan merasa terhina ya. Tapi bagi orang Kristen sendiri juga merasa risih gitu loh dengan topik yang sedang dibahas, yaitu soal perpuluhan. Jadi kita akan bahas dua perspektif. Jadi perspektif seberang, ya, perspektif jadi perasaan dari teman-teman yang beragama di seberang, yang merasa direndahkan, dan yang kedua kita akan bahas dari perspektif kita orang Kristen soal masalah itu. Pertanyaan gue yang mana yang mau duluan? Yang seberang dulu deh. Oh, yang seberang dulu ya? Ya, karena kita bahas internal itu ya nanti kita bahas apa. Karena gue rasa topik yang paling mudah kita bahas di awal itu adalah perasaan teman-teman muslim yang tersinggung. Oke. Yang which is gue rasa bisa dimengerti. Bisa dimengerti karena ketersinggungan. Bisa dimengerti dalam arti bisa dimengerti mereka merasa direndahkan. Oke. Bisa dimengerti. Nah, tentu saja kita mau bicara, kita tidak sedang mau bilang bahwa Om GL ini gimana-gimana. Ya, artinya pada akhirnya beliaulah yang paling ngerti tentang ketika ngomong itu seperti apa, dan beliaulah yang paling ngerti konteksnya. Oke. Cuman kemarin gue sempat diskusi tuh sama satu temen. Wih, keren nih. Siapa temennya? Ya. Boleh tahu nggak? Apakah itu gue? Tidak. Kecewa lah. Lanjut. Jadi kemarin waktu ini di syuting, kemarin gue baru live syuting juga. 2 jam. Lalu kemudian teman ini mengatakan bahwa itu sebenarnya jokes dia dari lama. Jadi jokes dia dari lama yang kebiasaan dibawa di mungkin cuman jokes. Jadi konteksnya tuh jokes. Jokes, bercandaan ya. Yang terbiasa itu tuh misalnya dibawain di tempat tertutup. Ya, konteksnya tentu khotbah waktu itu. Iya. Dan tidak disiarkan. Iya. Jadi kebiasaan itu tuh cuman lucu-lucuan kayak ini, maaf ya, misalnya ada dulu jokes kan kayak Toa ya. Almarhum Gus Dur pernah mengatakan yang lebih dekat dengan Tuhan itu kita orang Kristen. Maksudnya orang Kristen tuh lebih dekat dengan Tuhan karena manggilnya Bapa. Kalau orang Buddha itu manggilnya Om, agak jauh dikit. Kalau Muslim itu paling jauh katanya karena mesti pakai Toa. Ini jokes atau bercandaannya Pak Gus Dur, almarhum Gus Dur. Iya kan? Yang seharusnya sebenarnya tuh
kita tanggapi santai aja. Karena cuman bercandaan, ya kan? Nah, tapi ini menjadi sensitif karena isu beragama makin ke belakang ini kan makin tajam gitu loh. Maksudnya kayak senggol dikit udah langsung bete gitu, udah langsung ngamuk. Dan bukan untuk membela Om Gilbert, bukan. Tapi maksudnya dalam konteks hari ini udah beda, nggak bisa kayak begitu, gitu kan? Iya. Nah, jadi teman ini mengatakan itu keceplosan tuh, cuman sayangnya akhirnya sudah kena ke sosial media dan sebagainya. Kegoreng ya. So, ya makanya kan gue bilang perkembangan zaman itu kita itu harus benar-benar ikuti dan bisa peka. Dalam arti hari ini banyak orang tuh kurang peka dengan perkembangan zaman. Artikulasi di masa lalu tidak bisa dipakai untuk hari ini. Belum tentu bisa dipakai. Karena apa? Karena moodnya beda, gaya tangkapnya beda-beda. Dan termasuk hari ini sensitivitas beragama itu cukup tinggi. Sehingga ketika disinggung dengan esensinya gimana? Coba lu ceritakan dulu lah. Maksudnya esensinya tuh apa? 2,5 dan kemudian 10-nya tuh gimana? Iya, esensi yang gua tahu ya. Ini kalau yang gua tahu esensi 2,5% dari 10% tuh maksudnya 2,5% dari apa yang kita dapat pendapatan. Jokesnya. Oh, jokesnya. Jokesnya tuh sebenarnya maksudnya jokes, inti jokesnya tuh apa? Inti jokesnya dia mau kasih tahu kalau mereka teman-teman yang persembahan 2,5% itu effortnya lebih gede ketika beribadah dibandingkan dengan yang jokes. Oke, effortnya gimana? Effortnya tuh harus cuci bersih tangan. Gue lupa istilahnya, sorry. Wudu. Ya, harus cuci bersih dan sebagainya sebelum akhirnya berdoa, dan berdoa pun harus bergestur. Sedangkan kalau orang-orang Kristen kan mereka duduk datang ibadah gitu. Tepuk tangan, nyanyi. Nyaman maksudnya. Di ruangan ber-AC dan sound system untuk beberapa gereja. Jadi maksudnya si Om Gilbert itu maksudnya beliau itu kan mau bilang bahwa kalian karena kita orang Kristen bayar lebih banyak, makanya kita fasilitas lebih enak. Gitulah kira-kira. Effortnya lebih dikit, tapi ke yang Muslim, teman-teman yang Muslim karena lebih sedikit bayarnya, lalu kemudian beribadahnya cukup rumit ya, karena jadi maksudnya dia mau bilang, karena bayar lebih nyaman gitu. Itu bercanda. Tetapi ya sekali lagi kalau menurut gua tidak proper. Iya, setuju. Tidak, kurang enak gitu, kurang elok gitu. Karena pada akhirnya orang sensitif dan kemudian kayak didengar oleh saudara-saudara yang di seberang itu jadi tidak nyaman gitu. Karena dibecandain gaya gestur-gesturnya juga kan. Jadi itu kesannya kayak mengolok gitu. Iya, kesannya iya. ya. Nggak appropriate lah ya sebutannya. Kurang appropriate. Jadi cukup bisa dipahami kalau misalnya teman-teman di seberang ada yang kemudian marah. Itu sangat bisa dipahami. Nah, dari perspektif gue sendiri secara pribadi, pada akhirnya ya, meskipun itu bercanda, tapi we have to be careful gitu. Karena itu adalah soal masalah persembahan yang dibanding-bandingkan 10% dan 2,5%, menurut gue itu tidak pantas ya. Karena kita hari ini merasa semacam kayak gini, kita tahu betul bahwa Tuhan itu bahkan tidak memandang berapa besar persembahan kita. Satu kali Yesus di hadapan bersama-sama dengan para muridnya di Bait Allah, itu kan ada peti persembahan. Iya. Di pelataran Bait Allah ada peti persembahan. Lalu kemudian Yesus menceritakan tentang dua kontras antara ada seorang yang membayar. Di persembahan itu ada orang kaya yang memasukkan sejumlah uang yang besar di peti persembahan. Sedangkan ada seorang janda yang cuman memasukin uang sedikit sekali ya. Tapi itu semua yang dia punya. Gue lupa itu bukan dinar. Fix, gue yakin gue benar. Bukan dinar. Bukan minyak dengan rambut kan. Bukan juga ya. Peser, memasukkan 2 peser. 2 peser. Ya, gue ingatnya dinar. Iya. Peser ya, cuman memasukkan 2 peser begitu loh. Itu betul-betul jumlah uang yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan orang kaya yang mempersembahkan uang yang sangat besar itu. Lalu Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya janda itu memberi dari kekurangannya. Orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Nah, maksud Tuhan Yesus bukan mau merendahkan orang kaya yang memberi jumlah yang besar, tidak. Tapi Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa kalau kita memandang rendah orang karena persembahannya sedikit, sesungguhnya
kamu gak ngerti hati Tuhan. Tuhan itu menghargai seorang yang memberi persembahan dari kekurangannya. Paham ya maksudnya? Gue paham. Tuhan tuh menghargai jumlah yang kecil itu. Iya. Tuhan itu menghargai jumlah yang kecil itu karena jumlah yang kecil itu bisa jadi diberikan dengan ketulusan, rela berkorban daripada orang yang memberi dengan jumlah besar. Sekali lagi, bukan mau mengatakan oh yang jumlah besar itu kasih tidak berarti, tidak ya. Yeah. Tetapi Tuhan melihat hati. Makanya kalau dibecandain antara jumlah yang besar dan yang kecil, agak kurang wise. Itu bercanda sekali lagi. Yeah. Tapi kitanya harus hati-hati bahwa jangan pernah merasa bahwa kita kalau misalnya memberi persembahan yang besar, maka kemudian kita lebih baik daripada mereka memberi persembahan yang kecil. Oh iya, perspektif salahnya tuh jatuh di sana tuh Iya, sebenarnya. jangan begitu. Jangan sampai gitu. Ini gue bukan bilang bahwa Om Gilbert mikirnya begitu ya, enggak ya. Karena sekali lagi itu hati dia kita nggak pernah tahu. Iya, Kan balik gitu. lagi mungkin penyampaiannya yang salah. Iya, Penyampaiannya yang iya. kurang Konteksnya baik dan salah. sebagainya. Itu hal pertama yang kita pelajari dari hal ini. Iya. Bahwa memberi itu bukan soal masalah besar dan kecil. Dan jadi kalau misalnya kita bilang bahwa teman-teman Muslim yang memberi 2,5 dari zakat itu 2,5 itu, oh berarti lebih baik kita yang perpuluhan. No. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Karena sekali lagi persembahan itu bukan soal besar dan kecil. Iya, balik lagi relasi pribadi lu dengan Tuhan. Iya, buat gitu kita orang Kristen ya, Iya, begitu. relasi pribadi lu dengan Tuhan. Atau pelajaran kedua lainnya adalah siapin jokes dan punchline yang lebih baik. Mungkin itu bisa Jadi lu udah siapin bisa pantun terakhir patut nggak? dipertimbangkan. Belum pantunnya belum siap. Iya, gue udah lama gak pantun. Untuk episode kali ini pantunnya kita skip dulu. Gue lebih mensyukuri pembicaraan kita yang mengarah kepada bagaimana kita membantu teman-teman memahami perpuluhan dengan lebih baik. Haleluya ya. Makanya, Tapi sebelum itu ya, jadi makanya teman-teman zaman sosial media, hal kedua yang kita pelajari adalah Iya. once again kalau misalnya ada teman-teman Muslim yang nonton ini, we are so sorry. Sorry untuk ketidakbijaksanaan jokes itu. Iya. Yang kedua juga makanya sebagai orang yang sebenarnya siapapun kita lah gitu. Iya. Dan terutama bagi mereka yang mungkin sudah punya reputasi tertentu di sosial media atau di kalangan masyarakat yang dipandang orang, berhati-hatilah dengan perkataan. Dan berhati-hatilah di jalan kalau kata Tulus. Iya. Hati-hati di jalan. Minum. Minum. Lagunya gimana? Hati-hati di jalan. Nah itu kan jokes. Iya dong. Bukan. Gimana bukan? Buka lagu Tulus di YouTube teman-teman. Pause dulu video ini. Hati-hati di jalan. Gitu kok, ya ampun. Iya, Halo Tulus, mungkin Tulus Iya, lagi nonton. Nah, makanya kita harus dengan hati yang tulus. Ini gara-gara Adi udah lama gak bareng kita nih. Apa nih? Lagunya kayak gimana tuh? Beneran hati-hati di jalan. Teman-teman pause video ini, iya, buka nggak hati-hati di jalan, kirimin ke Andre Tunggal ya. Gak penting. Oke, lanjut. Ya pokoknya intinya berbicara dengan ketulusan dalam memberi, ketulusan dalam hati-hati di jalan. Bukan. Maksudnya tuh ngomongnya hati-hati. Iya, ngomongnya hati-hati. Bahwa apa yang kita omongkan itu bisa silap kan, bisa salah, bisa keliru. Dan kali ini Om Gilbert tuh Lagi tidak ya berjaga-jaga gitu. Jadinya ya ya semoga kita berdoa ya teman-teman, semoga Om ini tidak berlarut-larut. Iya. Ya semoga ya semua belajar menahan diri, makin wise, dan semoga keamanan masih bisa terus kita bisa tentram lah gitu. Iya. Dan mungkin suatu saat Om bisa datang ke sini bersama dengan gue, kan kita sama-sama pendeta. Haleluya. Cuma kalau dia pendeta proper, gue pendeta gemuk berjenggot gitu. Tapi kok kalau gue boleh tarik tadi ya, itu kan kita udah bahas satu ya, misalkan dari teman-teman dari agama sebelah gitu, agama Muslim, kita mau masuk ke yang kita kok. Menariknya adalah konteksnya pas banget. Karena ngomong tentang yang namanya perpuluhan, persembahan. Oh ini gue dari dulu pas kecil gue nggak nyangka bahwa perpuluhan dan persembahan itu menjadi perdebatan di dunia kekristenan, di dunia gereja lah at least, dan juga baik dari hamba Tuhan maupun dari jemaat, karena lumayan jadi isu ketika mereka bilang oke, hamba Tuhan bilang jemaat harus persembahan, jemaat harus perpuluhan, tapi di saat yang Gak semua sama hamba Tuhan loh. Gak semua hamba Tuhan, oke lah, benar-benar. Gak semua hamba Tuhan ngomong gitu, tapi di saat yang sama perpuluhan itu kemana? Ketika dia bilang perpuluhan tuh harus balikin ke Tuhan.
Tapi perpuluhan itu akhirnya jadi masalah ketika mereka melihat perpuluhan tuh ternyata nggak ke tangan Tuhan gitu, ke tangan oknum. Emang kalau ke tangan Tuhan kemana? Pertanyaan bagus, dibakar dulu. Ditransfer ke sorga. Gue mikirnya dibakar dulu. Dibakar. Beneran. Ada zaman dimana gue pikir kalau lu persembahan duitnya lu bakar. Jadi kan naik ke surga, duitnya jadi roh gitu. So cute. Gila, itu pemikiran polos loh. So cute. Genuine sekali diri saya. Oke. Balik ke perpuluhan. Mungkin kita beranjak kali ya dari video yang sempat tadi di awal itu. Iya, Ya, video. siapa itu tadi itu ya yang ngomong kemudian sensitif karena orang Kristen pun sendiri merasa risih akhirnya ngomong perpuluhan. Ya, dan kita mungkin tidak bisa pungkiri bahwa hari ini ada perasaan risih ketika ada hamba Tuhan ngomongin perpuluhan dalam arti mengendorse. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, ada risih. Meskipun ada sebagian orang juga yang kemudian membela. Oke. Tapi perasaan risih itu kita mesti akui kenapa muncul, kenapa ada perasaan risih itu, karena ada satu fenomena ya. Pernah kejadian atau sedang Jadi kejadian? fenomena itu artinya terjadi, Oke. tapi tidak pada semua. Ada sebuah fenomena di mana ada oknum-oknum tertentu yang memang terlihat mengeksploitasi perpuluhan. Begitu. Mengeksploitasi yang kemudian dikatakan oleh teman kita tersebut bahwa pendeta akhirnya hidup bermewah-mewah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa itu ada. Tapi sekali lagi gue mau bilang sama teman-teman yang mendengarkan ini, gue sangat berhati-hati tuh ngomong karena kita jadi orang jangan kayak ini, maaf ya kalau gue pakai contoh ya, ada cewek bilang semua cowok sama aja. Itu perkataan emosional. Tidak semua cowok sama saja. Sama kayak cowok yang kemudian cewek mah begitu. Nggak semua cewek begitu. Itu namanya perkataan emosional yang tidak didasarkan pada logika yang rasionalitas yang baik, ya. Andre Tunggal 2024. Oh boy. Nah, maksudnya ya udah, kita pun nggak bisa bilang bahwa semua pendeta begitu. Gitu. Bahwa gue besar dalam Lingkungan dalam kultur pelayanan yang pendetanya nggak bermewah-mewah. Gitu. Dan pelayanan waktu di gereja 10 tahun lebih itu gue melihat bahwa kami bertanggung jawab dengan keuangan, di mana pendeta itu tidak begitu. Bahkan gue berani bersaksi bahwa misalnya kayak ada pendeta-pendeta yang di daerah yang melayani, apalagi di pelosok, yang bahkan mereka keluar uang untuk mensupport pelayanan atau bahkan jemaat. Bukan cuma di pelosok, di kota juga iya, pendeta yang mengeluarkan uangnya sendiri untuk kemudian memberkati jemaat yang sedang kesusahan. Jadi tidak pantas kita kemudian menggeneralisir bahwa pendeta semuanya mengeksploitasi perpuluhan. Begitu, karena itulah kesan yang muncul atau kerisihan yang muncul karena ada oknum 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan sampai seterusnya yang terkesan mengeksploitasi karena merasa bahwa uang perpuluhannya dipakai untuk bermewah-mewah. Paham. Tapi kalau gue boleh tanya ke lu nih, perpuluhan tuh berarti sebenarnya 1 buat apa, 2 yang benar tuh gimana? Gini dulu, maksudnya kita mungkin harus jadi jemaat juga atau orang Kristen yang tidak langsung menuding. Kita mesti berhati-hati dan tidak langsung menganggap bahwa perpuluhan itu semua dipakai untuk itu. Karena beberapa sistem gereja tidak menjadikan perpuluhan itu untuk masuk kantong pendeta. Tidak. Enggak. Sebagian dipakai untuk operasional gereja dan juga ya ada bagian diantaranya untuk kemudian menunjang hidup hamba Tuhan. Jadi itu gereja-gereja yang menurut gua secara keuangan bertanggung jawab. Tapi memang ada yang sayangnya menjadikan perpuluhan itu sepenuhnya masuk kantong pendeta. Ada. Nah itu harus diwaspadai. Teman-teman, selidikilah
berhati-hati. Jangan langsung labelin, oh ini begini-begini. Jangan. Karena kadang ada satu gereja, misalnya label gereja X misalnya, langsung dianggap, oh ini pasti masuk kantong pendeta. Enggak juga kok. Banyak hamba Tuhan tuh yang baik dan bertanggung jawab secara keuangan. Itu banyak. Iya. Gue berani bilang begini karena gue hybrid nih kan ceritanya ya. Anda termaksud yang mana? Oh, saya tidak pernah menyentuh uang perpuluhan Wow, ya. Bahkan saya haleluya. tidak pernah pegang itu begitu. Cuma kadang gue salut karena ada gereja-gereja yang sampai mereka pakai outsource. Outsource itu adalah kayak Auditor. firma ya, auditor yang mengaudit keuangan gereja. Sistem semua transparan dan jelas gitu. Ya emang nggak ditunjukin ke semua orang karena kalau nggak bahaya juga. Ditunjukin ke perwakilan dari jemaat dan mereka bisa bertanggung jawab atas uang itu. Jadi gini. Jadi sebelum kita ngomong kita mesti bicara pada realitas dulu nih. Baru kita ngomong tentang idealnya perpuluhan ini bagaimana. Jadi teman-teman yang Kristen, kalau ada di antara kalian yang kemudian merasa sakit hati, tersinggung, atau mungkin marah karena mungkin kalian merasa kalian tuh kayak dicurangin sama pendeta kalian, I'm so sorry. Kalau ada pendeta yang kelihatan bermewah-mewah dengan sepertinya menggunakan uang kalian, I'm so sorry. Karena dimanapun pada institusi apapun, kita harus akui selama institusi itu dihuni oleh manusia, maka pasti ada manusia berdosa di dalamnya. Dan ada manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Institusi manapun, apapun itu selama dihuni manusia. Kalau dihuni semut ya lain cerita, gitu kan ya. Tapi kalau dihuni manusia, dimanapun itu ada manusia, pasti bisa jatuh dalam dosa, pasti bisa salah, apalagi kalau tidak terkontrol. Iya. Gitu, jadi we feel sorry untuk teman-teman yang merasa bahwa dieksploitasi gitu ya. Izinkan gue menjadi orang yang positif di saat yang sama pun ada orang-orang yang mau belajar melawan dosa-dosa itu. Iya. Asik. Gitu ya yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kita mesti clear, gak boleh kita pukul rata semua. Iya. Oke, kita langsung ngomongin Kristen doang kita ya. langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Definisi dari perpuluhan. Oke, di Alkitab kita tahu mungkin itu semua berasal dari Kain dan Habel ketika dia menyerahkan persembahan itu ke Tuhan kan 10% dari apa yang dia hasilin. Kain waktu itu dengan hewan-hewannya, Habel dengan sayur-sayuran. Gue yakin gue benar. Setahu gue dimulai dari itu persembahan pertama. Emang di situ persembahan apa perpuluhan? Persembahan? Oh ya udah. Bukannya persembahan dan perpuluhan. Lo bilang perpuluhan nih, ini salah tuh. Bukannya persembahan dan perpuluhan adalah hal yang sama, bukan ya? Tidak. Ya perpuluhan ada pada kategori persembahan. Oke. Ya, tapi bukan semua persembahan itu perpuluhan, bukan. Atau 1/5 kayak zamannya Yusuf. Ya. Zaman Yusuf ada 1/5. Ya, ini korban persembahan dan anak sulung ya. Jadi bukan perpuluhan itu. Oke, tapi anyway gini. Perpuluhan itu dasar biblikal yang dipakai oleh orang-orang yang menggunakan atau mengajarkan perpuluhan adalah tentu saja dari kultur atau tradisi imamat ya, tradisi Levites. Jadi orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian di situ Tuhan memerintahkan untuk suku-suku yang lain untuk mensupport atau melakukan subsidi silang kepada orang Lewi karena mereka tidak bekerja, mereka tidak bikin ladang, mereka tidak punya ladang, mereka tidak melakukan usaha karena mereka fokus sepenuhnya melayani Tuhan di Bait Allah atau di kemah pertemuan pada konteks hari itu. Sehingga orang-orang suku yang lain itu yang berladang, menanam, punya kebun, padi, lalu kemudian punya ternak, jagung, ya, punya ternak kok jagung, Jul. Nah mereka itu kan bisa mensupport atau self-support diri mereka sendiri, punya panen, ternaknya beranak, bisa dijual dan sebagainya. Nah bagaimana dengan orang Lewi? Emang mereka makan apa? Makan emas. Mereka makan apa? Makan kain kan nggak bisa. Mereka butuh makan juga. Makanya Tuhan memerintahkan untuk disupport dengan memberikan perpuluhan, yaitu 1/10 dari hasil ladang mereka, ternak dan sebagainya. Itu diberikan
dengan sebuah poin atau tujuan supaya ada makanan di rumahku. Itu sejarah perpuluhan tuh. Secara garis besar begitu. Nah, jadi keberadaan dari perpuluhan itu sendiri tujuannya adalah mensupport orang-orang yang, perhatikan, tidak bisa makan. Mensupport orang-orang yang melayani sepenuh waktu. Dan jangan lupa, kalau kita lihat di Maleakhi pasal yang ketiga, itu ayat yang suka dipakai tuh buat orang yang suka mengajarkan perpuluhan ya. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Mari kita undang langsung Maleakhi, silakan Pak. Ya, Maleakhi silakan masuk ya. Bapak boleh klarifikasi kenapa ayat ini ditulis di kitab Bapak? Ya, ayat 10, bawalah pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, biasa orang suka pakai, ujilah aku supaya apakah aku tidak membukakan berkat. Oke. Haleluya. Oke lah, kita nggak ngomongin itu karena kita percaya Tuhan itu setia dan Tuhan memelihara. Suka Oke, kita begitu. kembali ke ayat tadi. Ayat tadi itu ngomong apa? Ayat tadi itu bilang supaya di rumahku ada persediaan makanan. Sebenarnya persediaan makanan itu tuh bukan cuma buat Lewi loh, tapi juga buat orang-orang yang gagal panen, para janda, para misalnya orang-orang yang tidak bisa makan, mereka bisa makan di mana? Rumah Tuhan. Itu. Jadi perpuluhan itu tidak untuk masuk kantong, tapi hamba berbicara Tuhan. secara komunal dan untuk kebutuhan. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang gereja yang masih membuka ruang untuk bayar perpuluhan, perhatikan baik-baik. Dipakai buat apa tuh perpuluhan? Yang Alkitabiah menurut gua, yang gua lihat dari yang gua pelajari selama ini di Alkitab, adalah ketika perpuluhan itu dipakai juga untuk operasional gereja, diakonia, membantu orang yang kesusahan, bukan buat masuk kantong hati. Gitu. Memang iya ada alokasi tertentu yang masuk untuk menunjang hamba Tuhan. Mencukupi kebutuhan. Itu betul. Mencukupi kebutuhan. Kebutuhan ya, bukan keinginan. Harus diperjelas. Ya. Makin bahaya kita gini kalau podcast. Iya. Itu yang menurut gua sehat. Ya. Banyak yang bilang begini, Ko Andre, jadi wajib gak bayar perpuluhan? Nice. Ya kan? Kalau menurut gua tidak bilang perpuluhan itu wajib. Tapi gua bilang perpuluhan itu baik untuk dibayarkan. Kenapa begitu? Karena perpuluhan itu sebenarnya it's not about kita bayarin atau keluarin duit buat gereja atau apa, bukan. Tapi itu tentang latihan jiwa. Kalau gue selalu ibaratkan, perpuluhan itu adalah latihan yang baik buat jiwa kita supaya jiwa kita tidak terikat pada uang. Oh, lu keren. Contoh ya, kita punya gaji katakanlah 1 juta, perpuluhannya 100.000. Bayar 100.000 dari 1 juta, mudah apa enggak? Harusnya mudah. Oke lah gitu. Oke lah. Bisa. Kita punya gaji 10 juta. Perpuluhannya 1 juta. 1 juta. Bayar perpuluhan 1 juta. Oke enggak? Oke lah harusnya. Oke lah. Sekali lagi ya, ini bukan hukum ya. Tapi ini adalah sebuah sistem yang Tuhan tetapkan pada konteks waktu itu. Konteks di mana orang masih ada sistem-sistem di mana yang ada suku yang kerja, ada yang enggak. Terus rumah Tuhan butuh ada makanan supaya bisa makan. Jadi sistem waktu itu. Gue nggak bilang bahwa sistem itu harus diterapkan hari ini. Enggak. Tapi esensi dari kalau perpuluhan dibikin ya harusnya menarik esensi atau mengambil esensi waktu itu juga. Iya. Esensinya adalah ada orang-orang yang kurang beruntung, ada orang-orang yang butuh disupport, kita harus support. Yes. Gitu. Oke, kembali. 10 juta bayar 1 juta oke nggak? Oke. Sekarang kalau misalnya pemasukannya 100 juta, bayar 10 juta perpuluhan, oke nggak? Mulai berat tuh kayaknya. Gila, langsung kita bilang gila ya 10 juta ya kasih ya. Iya, Waduh, ini kan gaji satu orang ini kan 10 gitu ya. juta studio kita. Gitu kan? Iya. Sekarang kalau misalnya, wah haleluya ya, kalau misalnya 1 M, persembahan perpuluhannya 100 juta, bisa nggak?
Nah, mobil tuh satu. gini loh, ini adalah satu contoh-contoh yang kemudian membuat kita jadi bertanya, hati kita terikat uang nggak sebenarnya? Itu. Nah, perpuluhan itu adalah hal yang menurut gua baik untuk menolong kita supaya jangan hati kita terikat pada uang. Supaya kita tuh belajar untuk tidak menjadikan uang sebagai possessionnya kita segala-galanya. Ketika lu harus keluarkan uang, keluarkanlah. Karena ingat bahwa bagaimana Tuhan ngajarin kita atau biblical worldview tentang harta itu adalah hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Uang adalah milik Tuhan. Yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola. Kalau kita mengelolanya itu berarti ketika kita keluar uang, oke nggak? Nah, kita keluar uangnya untuk kemudian mensupport pelayanan. Siap nggak? Kalau kita dengan kerelaan berarti hati kita tidak terikat padanya. Tapi kalau kita misalnya untuk mensupport pelayanan, mensupport pekerjaan Tuhan, lalu kemudian kita, berat banget. Tapi kita kemudian keluar 10 juta untuk beli tas branded, kita nggak apa-apa. Wah, something wrong in your heart. Makanya ada istilah juga berilah dengan kerelaan hati. Betul. Kalau hatinya nggak rela ngapain memberi? Janganlah memberi. Gitu. Iya. Gua tiba-tiba keinget ya masalah anak remaja pemuda di zaman gua ketika kita datang ke gereja terus mau persembahan. Lu lihat isi dompet cuma ada 100.000. Gak ada duit kecil. Tuker dulu. Nggak, jadi kan ujian dan tantangannya adalah ketika masa gua nggak persembahan tapi duit gua cuma cepeceng. Sisa 1 lembar. Ngomong-ngomong Gimana? tentang kerelaan, kayaknya di belakang ada saksi gua deh. Kenapa? Waktu gue jadi pembina remaja, Oke. waktu itu gua ngajarin anak-anak buat persembahan. Gua langsung tegor di mimbar. Gua bukan tegor ya, bukan gua gimana, tapi gua langsung bilang, mulai minggu depan persembahan itu jangan minta dari orang tua. Bener lagi ada zaman gua. Sisihkan uang jajanmu. Kamu dikasih uang jajan per minggu kah, per bulan kah, per hari kah, sisihkan untuk Tuhan. Lu tahu waktu itu ada yang protes. Pak, kenapa persembahan remaja turun? Oh, yang protes bukan remajanya. Bukan. Ada orang lain yang Iya. Oh, nice. Kok persembahan remaja turun? Karena gue berlakukan itu berarti apa? Biasanya kalau misalnya anak remaja nih, ini ngomong di gereja ya. Kalau minta persembahan dari orang tua, coba gue tanya, kira-kira dikasih berapa? Benar. Gue waktu itu Goban. 20.000. 20.000. Waktu itu gue. Ada yang kasih goban. Mungkin ada juga yang kasih cepeceng. Ya kita nggak usah ngomong cepeceng nanti tuker. Itu mah bertobat ya. Ada ya. Tapi itu fenomenal. kalau dikasih orang tua pasti persembahannya 20.000 atau 50.000 lah mungkin ya. Iya. 10.000 misalnya. 10.000 bisa. Iya. Tapi kalau lu ambil dari uang jajan lu berapa? 2.000. Nggak boleh. Nggak. 5.000? 5.000 mungkin. Itu yang terjadi. Gue waktu itu ngajarin teman-teman remaja karena gue melihat wah something wrong nih. Persembahan itu anak-anak minta dari orang tuanya untuk dikasih. Loh itu uang orang tuamu, itu bukan uang kamu. Oh, nice. Yang harus dilatih memberi persembahan itu bukan soal berapa banyak yang masuk ke kantong, tapi hatimu. Bener nggak? Jadi ini bukan soal angka berapa, tapi ini soal hatimu. Kalau engkau memberi dari apa yang kau punya dari uang sakumu, misalnya per hari dikasih uang jajan 20.000, diambil 2.000 kali 6, 5 apa 6? 5. 10.000. Better lu kasih 10.000. Gue lebih suka lu kasih 10.000 dari uang jajanmu daripada lu kasih 20.000 dari uang orang tuamu. Gitu. Karena itu berbicara kerelaan hati ya. Betul. Balik lagi. Berarti perpuluhan atau persembahan yang benar tuh datangnya dari kita. Iya. Bukan Jadi dari waktu itu orang gue ada yang kemudian bilang sama gue, Pak ini kenapa uang persembahan remaja merosot? Saya pakai Pak. Gue bilang Buat beli Starbucks. Saya suka kok sama sepeda. Gue langsung bilang waktu itu sama salah satu aktivis ya. Gue bilang aktivis tersebut gue bilang saya sedang melatih anak remaja memberi dari uang mereka, bukan dari uang orang tua. Dan saya kasih pesan kepada orang tua untuk jangan kasih uang persembahan ke anak remaja. Aktivisnya bilang apa? Iya bisa diterima. Iya masuk. Karena itu yang benar kan.
Yang benar itu adalah tuh. Ini saksi hidupnya. Gue takut banget lihat tiba-tiba Bener dia nggak? Bener nggak? muncul. Ingat nggak? Koko pernah ajarin itu nggak? Iya kan? Jadi itu poinnya gitu loh. Itu poinnya. Tuhan nggak lihat jumlahnya berapa. Loh, nanti gimana? Gereja kekurangan uang. Tuhan cukupkan. Benar. Dengan cara Tuhan. Udah. Yang penting kita bertanggung jawab kan. Maksudnya kita Tuhan, karena Tuhan tuh, aduh itu indahnya Tuhan tuh ya. Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan gak peduli berapa jumlah yang lu kasih. Ya, kembali ke janda yang memberi 2 peser itu. Iya. Sama orang kaya. Udah gitu aja. Gara-gara lu ngomong itu kadang gue mikir mungkin kita orang Kristen, gereja-gereja kadang kita lupa bergantung pada kuasa doa, pada Tuhan. Sampai akhirnya ya kita takut sendiri, kita nggak tercukupi gitu. Akhirnya kita effort, kita kasih lebih sampai akhirnya itu jadi ketakutan gitu. Nah jadi gini, perpuluhan apakah wajib? Gue merasa no, itu bukan satu hal yang wajib dalam arti kalau lu nggak bayar, lu gak diberkatin Tuhan. Wah itu salah banget tuh. Tuhan memberkati kita bukan karena kita memberi. Tuhan memberkati dia karena memang dia adalah Tuhan yang tahu, dia penuh berkat, penuh kasih, dan dia tak paling tahu bagaimana cara memberkati kita. Tapi kalau kita memberi persembahan, itu artinya kita yang makin mengasihi Tuhan. Bukan karena kita memberi persembahan, Tuhan makin sayang sama kita. Salah. Tapi ketika kita memberi persembahan, maka kita yang makin lebih mengasihi Tuhan. Harusnya begitu. Harusnya gitu. Dengan kerelaannya. Jadi perpuluhan itu buat gue bukan sebuah kewajiban dalam arti untuk supaya lu diberkati. No. Yes. It's totally big no. Tapi itu adalah respon hati lu kepada Tuhan. Tapi kok kan gue udah kasih persembahan, gue kasih perpuluhan juga. Itu namanya lu rela nggak memberi untuk Tuhan? Itu aja. Bahkan perpuluhan itu tuh bukan soal masalah harus 10% bahkan. Even it's about you and God. Gitu. Relasi lu pribadi. Tapi gue masih perlu bilang address juga untuk sisa berapa menit kita. Masih banyak kok, tenang aja. Yakin loh. Yakin. Gue perlu address untuk hamba-hamba Tuhan. Maksudnya sebagai seorang yang juga melayani dan memberi diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, kalau boleh gue kasih saran, siapapun kamu hamba Tuhan, punyailah hati nurani. Punyailah hati nurani. Banyak jemaat tuh memberi dari kekurangannya. Lu masa mau bermewah-mewah di hadapan mereka yang memberi dari kekurangannya? Itu keterlaluan. Jadi nggak usah merohanikan segala sesuatu, nggak usah dijadikan wah ini berkat Tuhan. Aduh, nggak usah gitu. Orang jadi nek liatnya gitu kan. Orang jadi nggak suka liatnya. Jadilah seorang yang melayani Tuhan kembali kepada esensinya. Gak usah merohanikan dan kemudian sembunyi di balik tameng lalu mengatakan ya Tuhan kaya, Tuhan mau kita kaya. Aduh, udahlah stop. Gak usah lah. Jadi gak usah lah beli barang-barang yang sampai gimana. Ingat kita kan melayani Tuhan. Lagian juga gue banyak ketemu ya banyak orang yang punya duit tuh gak banyak gaya gitu loh. Mereka punya duit, mereka diberkati Tuhan, tapi mereka nggak banyak gaya, nggak juga aneh-aneh, nggak pamer-pamer juga. Ya nggak usah lah kalau jadi hamba Tuhan, seorang yang dianggap pemimpin rohani, bukan cuma hamba Tuhan ya, tapi pemimpin rohani pun di gereja nggak usah lah, malu gitu sama jemaat. Gitu aja sih pesan gue. Oke, pesannya diterima semoga untuk gue yang belum menjadi hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, bukan belum. Sorry. Revisi. Ya gue topik duit tuh menurut gue cukup sensitif. Tapi kalau teman-teman udah nonton sampai sini, gue rasa message-nya cukup jelas buat kita semua. Bagaimana itu sebenarnya bentuk relasi hati kita sama Tuhan. Yes. Kerelaan hati kita, ya itu harusnya juga membentuk kita gitu. Bukan
Bukan kita kasih persembahan tiap minggu terus berharap minggu depan usaha kita sukses, sepanjang minggu Tuhan memberkati, bukan, tapi karena Tuhan udah kasih lebih dulu ke kita gitu. Yang tugas kita adalah mengembalikan kerelaan hati, tapi jangan lupa kalau persembahan sesungguhnya adalah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin terakhir untuk teman-teman yang lagi nonton masih mempertanyakan tentang yang namanya persembahan dan perpuluhan. Kadang kita nggak tahu mau kasih kemana, pertanyaan-pertanyaan kecil ya. Pertanyaan-pertanyaan kecil tuh muncul, kita nggak tahu mau kasih kemana, gereja yang mana. Apakah kalau gue kasih ke orang yang sangat membutuhkan itu berarti gue udah persembahan ke Tuhan dan sebagainya. Mungkin kayak secara ini kali ya, secara hal-hal kecil di dalam memberi itu, mungkin ada message terakhir ya. Kalau gue berpendapat untuk saat ini ya, gue maksudnya nggak tahu untuk nanti next apa, tapi untuk saat ini ingat bahwa kekristenan itu bukan agama mekanistik. Agama mekanistik itu artinya hukumnya begini, ya udah gini aja gitu. No, Kristen bukan begitu. Kekristenan itu adalah selalu kita bertanya kenapa mesti begini. Waktu kita tanya kenapa mesti begini, kita bertanya apa kehendak Tuhan. Dan apa yang sebaiknya aku lakukan supaya ini jadi kesaksian yang baik. Itu my point. Okay. Jadi ketika soal memberi perpuluhan, aku mau memberi, tapi aku tahu gerejaku itu misalnya uangnya tuh nggak jelas. Larinya mungkin tuh, ini kayaknya ke pendetanya nih. Kalau gue boleh saran, jangan memberi buat gerejamu. Sorry. kayak berat banget tuh kalimat barusan. Oke. Maafkan. Bukan bermaksud apa, tapi ada banyak orang yang lebih membutuhkan. Wow. Orang yang lebih butuhin, atau bahkan hamba Tuhan yang memang lu perlu support. Wow. Betulan. Keren. Betulan. Berikanlah itu kepada mereka. Berikanlah itu kepada lembaga para church misalnya, berikan ke situ. Karena intinya itu uang dari Tuhan. Pakai berkati pekerjaan pelayanan Tuhan. Wow, keren. Gitu. Ini maafkan ya. Gak apa-apa. Gue merasa sungkan kayak nanti dianggap Enggak, lo akan merasa Enggak. Karena gini, karena kita sayang. Iya. Mungkin beberapa orang yang terindikasi menggunakan dan memanfaatkan persembahan jemaat karena kita sayang, ya udah lu stop, jemaat juga jangan kasih, udah gitu aja. Oke, message jelas disampaikan. Sebenarnya menurut gue message itu baik dan bagus, akan menjadi salah kalau kita taruh QR di bawah ini. Teman-teman bisa scan QR di bawah ini untuk memberikan persembahan. Nah, itu salah. Haleluya. Kalau gitu teman-teman, gue berharap ya message. Ini salah satu yang cukup enak sih, maksudnya podcast yang banyak pesannya. Terima kasih loh. Emang kita kan podcast progresif, kita harus semakin maju, semakin bertumbuh. Jul. Lanjut. Mengingat topik minggu lalu. Udah saatnya kita menutup. Buat teman-teman yang nonton sampai detik dan menit ini, gue berterima kasih banyak. Ko Andre juga berterima kasih banyak. Gue lupa mention sesuatu. Terima kasih untuk 10.000 subscriber. Haleluya. Di YouTube-nya Hello God on Topic, Hello God M, ada Chill, ada Hello God on Topic, ada Sermon of the Week. Semua teman-teman terima kasih untuk dukungannya juga dengan konten-konten kita yang lama. 10.000 loh. Milestone. Puji Tuhan. 0 to 1 sudah achieve, sekarang 1 to 2. Wih, keren banget. Kalau gitu teman-teman, gue juga minta dukungannya buat follow sosial media kita. Ada Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa sosial media Ko Andre, karena akan ada postingan Hello God juga nanti di hari Sabtu ini. Which is hari ini ya, tadi jam 6 sore gitu. Dan teman-teman minta tolong dukungannya untuk download aplikasi kita, ada di App Store dan Play Store. Teman-teman bisa juga dengerin podcast ini di Noise dan Spotify. Udah mati gaya, gue gak ada pantun soalnya. Thank you untuk Andre, thank you untuk Femi di sebelah sana, thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Action. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What Hello God?
Bukan sabar Bersama dong. dengan gue Julis Teja. Itu boleh direkam sih sebenarnya. Teman-teman semua.